Bicara tentang film Fast and Furious, kita pasti udah pada tahu dengan karakter Dominic Toretto yang selalu menampilkan aksinya dalam mengendarai mobil, membuat kita kecanduan pada setiap seri filmnya. Namun ternyata dalam dunia nyata juga ada driver yang memiliki skill layaknya Dominic Toretto, yaitu Ken Block, pereli Amerika Serikat dengan nama asli Kenneth Paul Block. Dijuluki Raja Drifting karena aksi gimkananya yang sangat spektakuler layaknya film Hollywood. Ken Block sukses mempopulerkan gimkana pada dunia dengan skillnya yang sangat memukau. Dari mulai mengitari pesawat yang sedang berjalan, beririsan di pinggir jurang, hingga adu nyali di tepi dermaga. Bahkan seisi kota terasa mati hanya demi dokumentasi apabila Ken Block turun beraksi. Ken Block yang dari awal memang menyukai kecepatan, itulah mengapa sejak kecil ia sudah bermain skateboard, surfing, hingga snowboarding. Hanya saja dia tidak pernah terpikir untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Keinginannya mengendarai mobil justru muncul ketika dia memutuskan mengangkat merek DC Choice dengan cara yang berbeda. Strategi marketing yang luar biasa, mempopulerkan diri dalam ajang rally demi membesarkan nama perusahaannya. Dengan tekad yang tinggi, Ken Block memutuskan terjun pada rally Amerika. Dengan dananya sendiri memang bukan hal yang sulit bagi Ken Block, karena pada saat yang bersamaan dia merupakan pemilik dari perusahaan DC Choice. Tahun-tahun pertama di rally Amerika menjadi waktu yang berat buat Ken Block. Dia harus terbiasa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Belum lagi kemampuan mengendarai mobil dengan presisi tinggi harus dikuasai Ken Block. Pada akhir musim 2005 dan 2006, Ken Block harus puas finish di urutan kelima dan keempat pada rally Amerika. Meski demikian, kemampuannya yang tergolong prima membuatnya dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Walaupun tidak berhasil menjadi yang paling hebat di rally Amerika, kemampuan marketing Ken Block justru membuatnya menjadi sorotan banyak orang. Dia dianggap sebagai sosok yang pas mewakili generasi muda di dunia rally. Dari situlah Ken Block mengangkat nama perusahaannya DC Choice menjadi lebih dikenal lagi. Popularitas inilah yang membuat World Rally Championship mengajak Ken Block untuk ambil bagian dalam ajang dunia rally tersebut. Bagi WRC, sosok Ken Block adalah sosok yang tepat agar dapat menggait pasar yang lebih luas. Mereka ingin ajang rally dunia tidak hanya digemari masyarakat di kawasan Eropa, tapi juga Amerika dan negara-negara lainnya. Ken Block akhirnya menerima tawaran tersebut dan pada 2007 dia mencoba masuk pada ajang WRC bersama Ford. Kedatangan Ken Block di WRC seperti membawa faktor Hollywood ke dalam olahraga ini. Dia mempunyai sensasi Amerika Serikat yang rock and roll. Namun seperti pertama kali dia mencoba rally Amerika, kiprah Ken Block di WRC justru tidak semulus ketika bertarung di rally Amerika. Bertarung dengan nama-nama besar seperti Sebastian Loeb, Marcus Grönholm, Peter Solberg, dan Jari-Matti Latvala benar-benar membuatnya kesulitan beradaptasi. Ken Block mengatakan ini seperti anak SMA yang tiba-tiba masuk kelas doktoral. Tidak jarang Ken Block mengalami kecelakaan saat balapan, sekalipun mulus hingga finish tidak jarang tercecer di posisi belakang. Meski pada akhirnya dia berhasil mencetak poin pada musim keempat tahun 2011 dan mencatatkan rekor orang kedua di Amerika yang bisa mencetak poin di WRC. Dia memang pantas bangga karena dalam sejarah panjang WRC, cuma ada orang Amerika yang tercatat sebagai pembalap WRC. Dia sendiri tidak pernah menyesal ikut WRC meski akhirnya selalu kalah, karena kemampuan mengemudinya jauh meningkat setelah 4 musim mengikuti WRC. Kesuksesan Ken Block sebenarnya hadir pada tahun 2008, ketika ia merilis sebuah video fenomenal yaitu Gymkhana The Practice di website resminya. Video inilah yang akhirnya membuat Ken Block semakin populer layaknya pemenang. Di video berdurasi 4 menit 26 detik itu, Ken Block memamerkan kemampuannya mengendarai mobil Subaru Impreza yang sudah dimodifikasi. Aksi tersebut mengundang perhatian masyarakat dunia. Apalagi setelah ia beralih ke akun YouTube, jumlah penonton Gymkhana The Practice bertambah hingga mencapai 12 juta penonton. Video itu bahkan mengalahkan video komersial Super Bowl 2008 yang diisi Volkswagen sebagai video yang paling banyak ditonton masyarakat. Sejak saat itu, nama Gymkhana terus bergema, tidak hanya anak-anak muda yang gila otomotif, masyarakat lainnya pun ikut membicarakan Gymkhana. Mereka bahkan mengagung-agungkan nama Ken Block sebagai pembalap paling tangguh sejagat raya. Padahal ya nggak seperti itu sih.
Sebenarnya waktu kecil Ken Block adalah seorang pemain skateboard, kemudian saat remaja dan dewasa ia lebih tertarik dengan snowboard. Kemudian dia lebih memilih mobil ketimbang olahraga favoritnya, karena menurutnya olahraga skateboard dan snowboard kurang memiliki ikatan dengan masyarakat luas. Berbeda dengan mobil, hampir semua orang di seluruh dunia bisa mengendarai mobil, dan hampir semua orang punya kedekatan dengan mobil. Maka ketika ia membuat gerakan pada mobil yang jarang orang lain bisa melakukannya, tentunya akan menarik perhatian banyak orang. Hingga pada saat itu, Ken Block setiap tahunnya terus meliris video baru gimkananya. Ken Block juga sempat mengikuti Global Rallycross Championship dari tahun 2011 sampai 2015. Dilanjutkan dengan mengikuti World Rallycross Championship di tahun berikutnya, yakni 2014 sampai 2017. Ken Block terus memantapkan sepak terjalnya dalam dunia rally internasional. Perally profesional ini sukses menjadikan dirinya sebagai bintang rally layaknya juara dunia. Kini Ken Block berusia 52 tahun, namun skillnya masih lihai dalam mengendarai mobil. Ia menjadi sosok yang disegani dan terus berbagi pengalamannya mengenai dunia balapan rally. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.